Pertarungan di segmen mobil entry level kian menggila, karena tidak hanya didominasi merek Jepang saja, Renault sebagai merek Eropa tertarik terjun di mobil dengan harga terjangkau melalui KWID. Melihat desainnya, KWID ini punya gaya yang maco dengan garis-garis bodi yang tegas. Gayanya lebih cocok ke SUV tapi dengan ukuran mungil seperti city car. Harganya juga sangat terjangkau, yaitu hanya 117 juta, jadi ini cocok untuk kalangan kere-hore yang cari mobil keren tapi murah. Siapa yang tak tergiur, dengan harga tidak sampai 120 juta bisa dapat mobil merek Eropa. Perlu kalian ketahui, Renault KWID ini sebenarnya diproduksi di India. Selain itu, KWID juga bukan barang baru di Indonesia karena sebelumnya telah diluncurkan pada Oktober tahun 2016 lalu namun kurang mendapat sambutan. Padahal kabinnya cukup lega untuk membawa 5 orang termasuk pengemudi. Desain Renault KWID yang kekar, kuat kesan SUV tapi versi mungil. Mobil ini memiliki ground clearance setinggi 180 mm, yaitu cukup tinggi untuk ukuran city car. Karena ini bukan SUV sungguhan, jadi lebih ideal untuk melewati jalan perkampungan yang sebagian masih tanah berbatu. Kemampuan ala off-road ini juga didukung dengan jarak main suspensi yang cukup jauh. Renault KWID cocok juga diandalkan di wilayah perkotaan yang sering tergenang banjir setelah turun hujan lebat, atau lantainya sejajar dengan separuh ban, sehingga cukup aman bila melewati genangan yang hanya menutupi sebatas tinggi trotoar. Desain KWID juga kece dengan aura khas mobil Eropa di bagian grill Razor Edge beraksen krom. Selain itu, fendernya menonjol menambah kesan gagah. Karena ruangnya yang cukup besar, velg KWID berdiameter 13 inci masih bisa diperbesar menjadi 15 inci agar terkesan lebih maco. Karena perawakannya yang sedikit lebih besar dibanding LCGC, maka membuat kabinnya lebih lega. Desain kabin beserta fiturnya juga modern dan tidak terkesan kuno sekalipun sederhana. Pada bagian dashboard, pengemudi disuguhkan dengan panel instrumen digital untuk speedometer dengan odometer juga digital. Sayangnya informasi pada speedometer Qid versi India juga terbatas. Panel instrumen hanya menampilkan indikator lampu sein, lampu peringatan sabuk pengaman, fog lamp dan lampu jauh dekat. Bagian paling istimewa dari sosok Renault KWID ialah pada head unitnya yang 2 din dengan touchscreen. Head unit ini memiliki fitur konektivitas modern antara lain Bluetooth, port USB dan AUX. Lumayanlah untuk hiburan di perjalanan pulang kantor lebih lengkap, bisa memutar video atau hanya sekadar dengar musik dari radio. Kursi belakangnya juga sudah lumayan, desainnya dibuat mirip-mirip sedan begitu dengan handrest model lipat. Makin asyik lagi karena di kursi belakang sudah tersedia power socket 12 volt untuk mengisi daya ponsel. Jangan bahas soal material panelnya yang terlihat biasa saja, tapi lihat dari corak kursi yang atraktif dengan aksen warna senada bodi. Bila tadi kita membahas soal ruang untuk penumpang, kali ini soal penyimpanan barang di bagasi belakang. Renault KWID ini memiliki volume bagasi sebesar 300 liter dan diklaim mampu membawa koper ukuran sedang sebanyak 2 buah. Dengan karakter city car namun bergaya SUV, KWID cocok juga dipakai berlibur keluar kota di akhir pekan. Renault KWID yang hadir di Indonesia dibekali mesin bensin berkode 1,0 C kapasitas 999 cc. Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga maksimal 68 PS pada 5,500 rpm dan torsi puncak 91 Nm pada 4,250 rpm. Tenaga yang dihasilkan mesin kemudian disalurkan melalui 2 sistem transmisi, tipe Synchromesh manual dengan tingkat 5 percepatan dan transmisi otomatis AMT atau Automated Manual Transmission. Dari segi performa, mesin Renault KWID sudah kalah segalanya dibanding city car ataupun LCGC lainnya. Sekarang ini LCGC bermesin 1,0 liter sudah ditinggalkan dan beralih ke mesin 1,2 liter. Tentunya dengan mesin pas-pasan ini agak kurang nyaman bila digunakan untuk jarak jauh. Untuk perjalanan dalam kota jelas sudah cukup mumpuni, karena ukurannya yang mungil maka bisa selap-selip di antara kemacetan. Untuk cruising perjalanan jauh bila tidak dalam kecepatan tinggi masih oke, namun bisa menimbulkan gejala dan getaran yang lumayan terasa bila dipaksa melaju konstan di atas 100 km per jam.